Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, bayangkan ini ya. Barang sudah dikirim, kapal sudah berlayar, tapi uang belum masuk. Kenapa? Karena dokumen ekspor Komandan ditolak bank. Ada diskrepansi. Ini bukan kasus langka, Komandan. Ini terjadi hampir setiap hari di meja bank-bank ekspor Indonesia. Yang membedakan eksportir pemula dan eksportir berpengalaman bukan soal apakah mereka pernah kena diskrepansi, tapi apakah mereka tahu cara menyelesaikannya dengan benar dan cepat. Di video ini kita akan bahas tuntas bagaimana cara menyampaikan dokumen ekspor untuk pembayaran letter of credit ke bank. Apa yang terjadi kalau ada diskrepansi, bagaimana cara menyelesaikannya bahkan sampai 2 kali. Dan berapa lama seluruh prosesnya sampai uang benar-benar masuk ke rekening Komandan. Video ini dibuat khusus untuk eksportir yang sudah atau sedang berencana menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran ekspor. LC atau letter of credit adalah instrumen pembayaran di mana bank penerbit di negara importir berjanji membayar eksportir, asalkan dokumen yang diserahkan sesuai syarat yang tercantum dalam LC. Komandan akan paham 3 hal penting. Yang pertama, dokumen apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara menyerahkannya ke bank. Kedua, apa itu diskrepansi dan bagaimana cara menyelesaikannya, bahkan kalau terjadi sampai 2 kali. Yang ketiga, berapa lama waktu yang realistis dari pengiriman dokumen sampai uang masuk ke rekening. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dokumen wajib dalam presentasi LC dan cara menyerahkannya ke bank. Yang kedua, proses verifikasi bank dan standar waktu pemeriksaan dokumen. Yang ketiga, diskrepansi, jenis, penyebab, dan resiko nyata bagi eksportir. Yang keempat, cara menyelesaikan diskrepansi, termasuk skenario 2 kali diskrepansi. Yang kelima, timeline realistis dari dokumen masuk ke bank sampai pembayaran diterima eksportir. Komandan, langkah pertama dimulai bukan saat barang tiba di pelabuhan tujuan, tapi saat Komandan menyerahkan dokumen ke bank yang ada di Indonesia. Bank yang menerima dokumen ini disebut negotiating bank atau presenting bank. Biasanya ini adalah bank ekspor Komandan. Bisa Bank Mandiri, BNI, BRI, atau bank swasta lain yang punya fasilitas trade finance. Lalu dokumen apa saja yang wajib diserahkan? Yang pertama, bill of lading. Ini adalah bukti pengiriman barang oleh perusahaan pelayaran. BL harus diterbitkan sesuai nama, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan kondisi yang tercantum dalam LC. Yang kedua, commercial invoice. Ini adalah tagihan resmi dari eksportir kepada importir. Nilai, deskripsi barang, dan nama pihak yang tercantum di invoice harus persis sama dengan yang ada di LC. Tidak boleh berbeda satu kata pun. Yang ketiga, packing list. Ini adalah rincian isi kemasan barang. Jumlah koli, berat, dan volume harus konsisten dengan invoice dan BL. Yang keempat yaitu Certificate of Origin. Ini adalah surat keterangan asal barang yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Di Indonesia biasanya di Dinas Perdagangan atau bisa juga di Kadin. Yang kelima yaitu dokumen tambahan sesuai LC. Ini bisa berupa phytosanitary certificate, health certificate, fumigation certificate, insurance certificate, atau dokumen inspeksi dari surveyor independen. Cara menyerahkan dokumen ke bank yaitu Komandan menyerahkan seluruh dokumen fisik dalam satu set lengkap ke bagian trade finance atau ekspor-impor bank. Sertakan juga surat pengantar atau aplikasi negosiasi. Bank akan memberikan tanda terima sebagai bukti penyerahan. Satu hal kritis yaitu perhatikan presentation period yang tercantum di LC. Batas maksimalnya adalah 21 hari kalender setelah tanggal pengiriman barang. Jika lewat,
dokumen otomatis late presentation dan bisa ditolak. Kemudian, setelah dokumen diserahkan, bank tidak langsung mengirimkan uang. Bank wajib memeriksa dokumen terlebih dahulu. Standar yang digunakan adalah UCP 600. Dalam UCP 600, bank diberikan waktu maksimal 5 hari kerja bank untuk memeriksa dokumen sejak tanggal penerimaan. 5 hari ini murni untuk pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan syarat LC. Pemeriksaan ini sangat detail. Nama beneficiary, nama aplikan, jumlah uang, deskripsi barang, dan ratusan detail lainnya. Bank juga memeriksa konsistensi antara dokumen. Setelah 5 hari kerja, hanya ada 2 kemungkinan. Dokumen dinyatakan complying atau sesuai, atau bank menerbitkan notice of discrepancy. Kemudian, diskrepansi adalah ketidaksesuaian dokumen dengan syarat LC. Lebih dari 60% presentasi dokumen LC pertama kali mengandung setidaknya satu diskrepansi. Jenis yang paling sering terjadi adalah late presentation, inkonsistensi antar dokumen, BL tidak sesuai syarat, invoice tidak sesuai, dokumen tidak lengkap, dan kesalahan tanggal. Resikonya nyata, Komandan. Pembayaran tertunda yang mengganggu arus kas, adanya biaya tambahan atau diskrepansi fee, biasanya 50 USD sampai 150 USD. Dan dalam kasus terburuk, dokumen bisa ditolak sepenuhnya. Ketika bank menerbitkan notice of discrepancy, ada opsi yang bisa diambil. Yang pertama, koreksi dan representasi dokumen. Jika kesalahan bisa diperbaiki dan waktu belum habis, koreksi dan serahkan kembali. Yang kedua yaitu waiver dari importir. Jika tidak bisa diperbaiki, minta negotiating bank menghubungi issuing bank untuk meminta persetujuan importir. Ini butuh waktu 3 hingga 7 hari kerja tambahan. Yang ketiga, pembayaran under reserve. Bank membayar di awal, tapi eksportir wajib mengembalikan dana jika issuing bank menolak dokumen. Yang keempat, alih ke open account atau wire transfer atau telegraphic transfer. Nah, bagaimana jika terjadi 2 kali diskrepansi? Jika waktu presentasi habis, satu-satunya jalur adalah waiver dari importir. Hubungi importir secara langsung dan proaktif. Jelaskan situasinya dengan jujur. Pantau proses di bank setiap hari. Jangan tunggu bank yang menghubungi komandan. Ingat, setiap diskrepansi berarti ada tambahan biaya fee. Nah, berapa lama prosesnya? Pada skenario A, yaitu dokumen complying, lalu LC at site. Total estimasi 10 hingga 17 hari kerja. Skenario B yaitu satu diskrepansi dengan waiver. Total estimasi 17 hingga 25 hari kerja. Selanjutnya skenario C. 2 kali diskrepansi dengan waiver. Total estimasi 25 hingga 45 hari kerja. Skenario D yaitu LC usance. Jadwal pembayaran dihitung dari tanggal akseptasi dokumen ditambah jangka waktu LC, misalkan 60 atau 90 hari. Faktor eksternal seperti perbedaan zona waktu dan hari libur nasional juga mempengaruhi kecepatan proses. Nah, komandan sekalian, kita sudah membahas 5 poin hari ini. Kesalahan terbesar eksportir bukan saat mengisi dokumen, tapi tidak membaca LC dengan teliti sebelum mengisi dokumen. Setiap kata di dalam LC adalah instruksi, bukan saran. Satu kata yang berbeda bisa menjadi diskrepansi dan menahan pembayaran berminggu-minggu. Sekarang giliran komandan. Dari 5 poin tadi, di titik mana komandan paling sering mengalami masalah? Tulis di kolom komentar, karena jawaban komandan akan menentukan topik video berikutnya. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.